Cerita film ini kembali akan berfokus pada sosok John Wick, seorang pria yang memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk membebaskan dirinya dari ancaman musuh-musuhnya. Pada saat ini, John terlihat sedang berlatih di sebuah tempat rahasia milik Bowery King, sang raja pengemis yang pernah ditembak jatuh dari atas gedung oleh Winston. Sebagaimana kita semua tahu saat itu Winston tidak memiliki pilihan lain, karena The Table lah yang memaksanya untuk melakukan hal itu. Maka untuk itulah kini giliran John Wick untuk membalas dendamnya kepada The Table, yang tentunya dengan dukungan dari Bowery King yang sama-sama membenci The Table, karena telah mengusik kekuasaannya. John pun akhirnya berhasil mencapai lokasi The Elder, salah satu dari petinggi-petinggi The Table yang berada di sebuah padang pasir. Kedatangan John sebenarnya hanya untuk meminta The Elder mencabut status ekskomunikadonya. Akan tetapi akibat negosiasi dan komunikasi yang tidak begitu baik, dan si The Elder masih menganggap dirinya masih sok berkuasa, akhirnya tanpa panjang dan banyak cakap si John Wick pun langsung menjedornya. Selanjutnya mari kita berkenalan dengan seorang pejabat tinggi bernama Harbinger, yang baru saja tiba di Hotel Continental cabang New York. Di sini kita juga diperlihatkan sosok resepsionis hotel yang selalu berpihak kepada John Wick, siapa lagi kalau bukan Caron, si pria kulit hitam. Kedatangan Harbinger ke sini untuk menemui Winston selaku manajer hotel, dan memberikannya waktu 1 jam agar segera meninggalkan Hotel Continental tersebut. Menurut Hakim The Table, hotel cabang New York ini sudah terlalu banyak melakukan pelanggaran sehingga perlu untuk dilakukan pemutihan, yakni dengan cara akan menghancurkan gedung hotel, yang sudah menjadi rumah bagi Winston dan Caron. Winston bersama Caron pun mendatangi istana Elder yang baru yang terlihat penuh karismatik bernama Marquis Vincent Ramon. Marquis telah ditunjuk sebagai Elder baru yang menggantikan posisi Elder lama, yang dibunuh oleh John Wick pada adegan di awal tadi. John Wick, Winston dan Caron tampaknya wajib waspada terhadap pria satu ini, karena Marquis memiliki akses penuh tanpa batas terhadap seluruh kekuatan The Table, sehingga membuatnya bisa saja menjadi hakim juri eksekutor, dan bebas melakukan segala cara untuk memburu dan melenyapkan John Wick dari muka bumi. Tak hanya berkuasa dengan penuh karismatik, Marquis ternyata juga merupakan sosok yang sadis dan kejam, yang mana hal itu dibuktikan dengan membunuh Caron saat itu juga di hadapan Winston. Perbuatan laknat si Marquis ini pun pastinya menjadi momen emosional berjamaah para penggemar film John Wick, karena sosok Caron yang selalu hadir dalam kapter-kapter John Wick sebelumnya, justru kini harus berakhir tampil setelah dibunuh oleh si Marquis. Sebagai Elder baru terlihat ambisi si Marquis begitu tinggi, bahkan kekuasaan yang kini dia genggam belum cukup baginya jika belum melihat John Wick lenyap dari muka bumi ini. Dia nampaknya sadar kalau John Wick masih menjadi ancaman dan gangguan baginya, yang susah sekali untuk dibunuh, sehingga untuk itu Marquis pun merekrut seorang pria buta asal Tiongkok bernama Cain, yang merupakan seorang pembunuh bayaran. Marquis pun membuat kesepakatan dengan Cain, yaitu memintanya membunuh John Wick dengan imbalan akan membebaskan Cain dan putri kecilnya dari belenggu The Table. Cerita selanjutnya beralih ke Hotel Continental cabang Osaka, Jepang, di mana di sini kita diperkenalkan pemain baru yang merupakan pembunuh bayaran bernama Tracker, alias Sang Pelacak. Di mana Tracker ternyata sejak awal diam-diam telah memantau dan mengikuti keberadaan John Wick, sembari menunggu waktu yang pas ketika harga sayembara untuk membunuh si John berada pada harga tertinggi. Sedangkan pria ini bernama Shimazu Koji, sang manajer Hotel Continental yang mana posisinya hampir serupa dengan Winston. Koji ternyata telah lama berteman baik dengan John Wick, dia bahkan saat ini sedang melindungi John Wick, dengan memberikannya tempat persembunyian yang aman. Akan tetapi berselang beberapa waktu kemudian, nampaknya The Table mencurigai adanya John Wick di tempat tersebut, sehingga komandan pasukan elit The Table bernama Kidi pun ditugaskan untuk menggeledah Hotel Continental Jepang. Koji yang mengetahui hal tersebut, lantas langsung mengerahkan pasukannya untuk bersiap bertempur, karena dia merasa yakin bahwa pasukan elit The Table yang dikirim Marquis, pasti akan bersikeras untuk mengambil alih hotelnya. Setelah negosiasi tak menemukan jalan keluar, akhirnya terjadilah pertumpahan darah begitu epik antara pasukan Koji melawan pasukan elit Marquis yang memakai jas anti peluru. Awalnya Koji berhasil memukul mundur dan mengalahkan sebagian besar pasukan elit The Table tersebut. Namun Komandan Kidi memanggil bala bantuannya,
yakni tim pembersih yang bersenjata lengkap dan memakai setelan full baja anti peluru, yang tidak mudah untuk dibunuh. Kabar keributan itu pun kemudian didengar oleh putri Koji bernama Akira, yang mana sebenarnya Akira agak kesal dengan John Wick, karena kehadirannya di sana hanya menjadi beban dan membawa masalah bagi ayahnya. Namun karena situasi sudah menjadi kacau, dia pun mengajak John Wick untuk bertempur melawan pasukan Marquis. Aksi John Wick yang begitu apik dan memukau pun berhasil menumbangkan banyak pasukan elit tersebut. Begitu pula dengan aksi Koji dan putrinya. Walaupun sudah dalam banyak tekanan, dia terus mengerahkan sisa-sisa pasukannya yang setia, yang berhasil mengalahkan pasukan hitam dengan cukup baik, sehingga si Kidi pun dibuat merasa kesulitan untuk mengejarnya. Kemudian di saat itu juga, dia memanggil Kane, si buta yang sedang asik makan pop mie untuk bergerak membantunya dan segera mengerjakan tugasnya. Sampai sini teman-teman mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang yang buta bisa mengetahui posisi musuhnya? Tapi itulah yang terjadi, karena si Kane ini memiliki kemampuan bela diri Wing Chun saat menjadi aktor utama film Ip Man. Dia nampak begitu hebat dan memiliki insting yang kuat serta pendengaran yang tajam. Tak hanya itu, Kane juga menggunakan strategi yang bisa dibilang masuk akal sih, yaitu dengan memanfaatkan teknologi bel sensor gerak yang dia tempelkan di beberapa titik, sehingga alat itu bisa membantunya untuk mengetahui di mana posisi musuhnya berada. Setelah semua anak buah Koji terbantai abis, terlihat kini si John harus bertarung sendirian melawan semua musuh-musuhnya yang kembali. Dan di sini kita pun diperlihatkan gaya pertempuran John Wick yang memukau, yakni seni bela diri masa kini menggabungkan teknik kungfu dan pistol, yang kita sebut saja dengan nama Gunfu. Usai dan puas mengobrak-abrik semua pasukan elit si Marquis, kini saatnya John Wick akan menghadapi sang pensiunan Raja Wing Chun dari Tiongkok, dialah Donnie Yen, alias Ip Man, alias Kane, yang ternyata mereka berdua ini sudah saling kenal sebelumnya. Namun demi kebebasan putra tercintanya, dia pun tidak punya pilihan lain selain menjalankan tugas dan kesepakatannya dengan si Marquis. Di tengah pertempuran ini, Kane berhasil menyudutkan John Wick, tapi beruntungnya ada tracker menyelamatkannya dari ancaman kematian. Tak hanya satu kali itu aja, tracker lagi-lagi kembali menyelamatkan John Wick ketika akan melarikan diri. Pada kesempatan itu si tracker dengan belak-belakannya memberitahukan alasannya kenapa dia menyelamatkan John Wick, adalah karena tracker sedang menunggu waktu yang pas, untuk harga sayembara membunuh John Wick berada di harga tertinggi lebih dari $20 juta. Sementara itu si Kane yang sudah kehilangan jejak John Wick, justru harus berhadapan dengan Koji, yang mana mereka ini juga merupakan teman lama yang kini harus berduel gara-gara ulah The Table. Si Koji yang mengalami banyak luka dan sudah melemah pun harus tewas di tangan Kane, yang sebenarnya Kane sendiri berat hati untuk melakukannya kepada teman lamanya sendiri. Cerita pun beralih ke si Marquis yang baru saja mendengar kabar tentang pasukan elitnya telah gagal membunuh John Wick. Di situ juga terlihat ada tracker yang ingin membuat kesepakatan dengan Marquis, yakni meminta bayaran $25 juta sebagai harga sayembara untuk membunuh John Wick, di mana harga itu 5 juta lebih tinggi dari harga yang dikeluarkan Marquis saat ini. Mendengar tawaran tracker seperti itu, Marquis pun lantas menunjukkan wataknya yang keras, kejam dan sadis, dengan menikam telapak tangan si tracker. Hal itu dia lakukan untuk menunjukkan kepada tracker bahwa dirinya bukanlah orang yang bisa diajak bernegosiasi, apalagi dengan seorang pembunuh bayaran receh seperti si tracker. Di sisi lain kita lalu diperlihatkan Winston bersama Bowery King sedang bersama, dan di sana mereka berdua tampaknya sama-sama hancur akibat ulah John Wick yang kecanduan untuk balas dendam. Hal tersebut sebenarnya masih bisa dimaklumi oleh mereka berdua, tapi ketika mereka menyadari tindakan John Wick sudah terlalu jauh, dan menantang The Table yang merupakan organisasi di kasta tertinggi dalam dunia kriminal. Untuk itu mereka berdua pun merasa perlu untuk menghentikan aksi brutal John Wick, yaitu dengan mencarikan sebuah solusi yang tepat agar hidup John Wick bisa kembali damai,
dan tidak terus-terusan diburu tanpa henti yang membuatnya tidak sempat makan dan beristirahat. Lalu ketika Winston sedang mengunjungi makam Caron, di situ John Wick pun datang menemuinya. Winston pun langsung memberitahukannya sebuah ide gagasan yang sebelumnya sudah dibicarakan dengan Bowery King, yakni mengenai solusi agar John Wick bisa terbebas dari status ekskomunikadonya, tanpa perlu susah payah menghadapi mereka semua. Di mana solusi yang diutarakan Winston adalah dengan menantang Marquis untuk melakukan duel combat, atau pertarungan tunggal di bawah peraturan tradisi lama The Table. Namun untuk bisa mengajukan duel seperti itu, John terlebih dulu harus mendapatkan legitimasi atau semacam dukungan dan persetujuan dari anggota keluarganya yang masih bernaung di bawah The Table. John Wick yang merasa sudah tidak punya anggota keluarga lagi, lalu disarankan oleh Winston untuk pergi ke Berlin, untuk meminta dukungan adik angkatnya yang merupakan seorang bos mafia Ruska Roma, yang tinggal di sebuah gereja di Berlin. Singkat cerita, John Wick pun lantas bertolak ke markas adik angkatnya, yang mana dia di sana langsung disambut dengan tembakan oleh seorang pendeta abal-abal yang ada di sana. Beruntung si John mengenakan jas anti peluru, sehingga tak apa-apa, dan sampai akhirnya dia pun langsung dibawa menghadap kepada sang adik angkatnya yang bernama Katia, yang sekaligus merupakan bos mafia di Berlin. John Wick lantas langsung mengutarakan maksud kedatangannya, yakni untuk meminta dukungan dari Katia agar dirinya bisa mengajukan tantangan duel kepada Marquis, yang saat ini menjadi elder baru The Table. Namun Katia malah mengajukan satu syarat untuk John, yakni harus membalaskan dendam kematian ayah angkat mereka berdua terlebih dahulu, yang mati dibunuh oleh salah satu anggota The Table yang bernama Killa. Dan perkenalkan, inilah sosok Killa, mantan petarung dunia yang ternyata kini dia telah mengalami obesitas, dan menjadi penjahat paling gembrot di season ini. Lalu yang tadi duga di tempat itu ternyata ada si Cain dan Tracker, yang sebenarnya mereka bisa saja langsung menghabisi John Wick begitu ada kesempatan. Namun mereka malah ikut nimbrung dalam satu meja bersama Killa, yang mungkin tujuan mereka untuk menjaga John agar tidak mati dulu di tangan Killa. Situasi ini pun menjadi sebuah momen yang menegangkan sekaligus merugikan bagi si John. Dia yang hanya memiliki tujuan untuk membunuh Killa, tapi kini di kedua sisinya justru ada dua orang yang juga sedang mengincarnya. Namun sekali lagi Mimin katakan si John memang dasarnya adalah orang yang selalu mendapat keberuntungan, karena seharusnya saat ini John sudah mati dari tadi, tapi lagi-lagi dia justru malah mendapat bantuan dari Tracker, sehingga si John pun akhirnya bisa fokus untuk memburu Killa di tengah kerumunan orang-orang yang sedang berjoget. Di tengah-tengah perkelahian John Wick dengan Killa, terlihat si John berhasil dihempaskan dari atas oleh Killa. Entah terbuat dari apa lagi tulang si John, bayangin saja sudah kesekian kalinya dia jatuh dari ketinggian yang ekstrim, tapi dia masih saja bisa bangkit bahkan melanjutkan pertarungan seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah sekian lama saling tonjok dan saling tendang, si Killa akhirnya tewas di tangan John Wick, dan dia kemudian mengambil satu gigi emas Killa sebagai bukti telah membunuhnya. John Wick pun akhirnya mendapat legitimasi dari Katia berupa cap di lengannya, sebagai simbol bahwa Katia dari Ruska Roma menyetujui si John melakukan duel combat dengan Marquis Vincent Ramon. Selanjutnya beralih ke kediaman si Marquis. Di situ terlihat Winston yang berperan sebagai pendamping John Wick kemudian menyampaikan tantangan duel kepada Marquis, dengan dasar aturan tradisi lama yang telah dibuat The Table, yang mana barang siapa mengajukan duel combat atas nama The Table, maka orang yang bersangkutan tidak boleh menolak tantangan tersebut. Kesepakatan pun dibuat, yakni apabila John Wick kalah dalam duel nanti, maka Marquis dengan bebas bisa membunuh John Wick dan Winston kapanpun, dan hal itu sekaligus akan menaikkan derajat dan nama Marquis sendiri di kalangan The Table. Akan tetapi jika sebaliknya, apabila Marquis yang kalah, maka status ekskomunikado atas John Wick akan dihapus, dan itu juga akan mengembalikan jabatan Winston sebagai manajer, sekaligus akan menanggung seluruh biaya pembangunan ulang Hotel Continental cabang New York. Harbinger sang pejabat tinggi The Table pun akan menjadi juri untuk kedua belah pihak tersebut, di mana pertemuan pertama ini adalah untuk menentukan jenis duel apa yang akan dilakukan. Kemudian setelah keduanya membuka kartu secara acak, akhirnya duel pun resmi ditentukan yakni layaknya duel seperti koboi, yang mana John Wick dan Marquis akan melakukan adu tembak sampai mati,
dengan aturan yang nanti akan dijelaskan. Namun Marquis yang menyadari dirinya kurang ahli dalam tembak-menembak, maka dalam hal ini dia pun akan menyerahkan tugas ini kepada Kane, orang yang dianggapnya lebih kompeten dan memiliki insting tajam dan berpengalaman, serta kemampuannya jelas tidak bisa diragukan. Harbinger selaku juri pun mengumumkan bahwa duel tersebut akan dilakukan besok pagi tepat saat matahari terbit, dengan komitmen apabila ada yang datang terlambat, maka orang tersebut dinyatakan kalah dan layak dieksekusi mati. Marquis yang tampaknya mulai khawatir dan takut akan keberhasilan John Wick memenangkan duel nantinya. Dia pun lantas memutar otak liciknya dan memanfaatkan uang yang dimilikinya. Dia pun mengundang para pembunuh bayaran, yakni dengan menaikkan harga sayembara John Wick menjadi 26 juta dolar, atau sekitar 390 miliar rupiah. Bahkan dengan jumlah tersebut tentu saja amat sangatlah cukup buat mentraktir ayam geprek orang satu kabupaten. Sementara itu Bowery King bersama Winston yang berada di pihaknya John Wick, hanya mampu memodalisi John sebuah pistol terbaik, yang memiliki akurasi tembakan yang tiada duanya di dunia. Tak hanya itu, mereka juga memberikan setelan jas anti peluru untuk John Wick, guna menangkal tembakan-tembakan musuh. Singkat waktu, ketika baru saja John Wick menunjukkan bahwa batang hidungnya ke tempat umum, para pembunuh bayaran pun langsung menyerbu dan menyerangnya, layaknya emak-emak yang lagi menyerbu pembagian bansos dari pemerintah. Namun kita semua pastinya sepakat bahwa seberapapun banyaknya musuh yang menyerang, tetap saja yang akan menjadi pemenangnya adalah si John. Apalagi kita menyaksikan aksinya yang satu ini. Sambil mengendarai mobil tanpa pintu secara ugal-ugalan, John Wick pun mampu membasmi semua musuh tepat di bundaran kota. Akan tetapi dalam sebuah adegan John Wick berhasil dipojokkan, dan hampir saja meregang nyawa. Tapi beruntung ada tracker yang lagi-lagi menyelamatkannya, dan itu pastinya dilakukannya demi menunggu harga sayembara yang pas dari Marquis. Lalu dikarenakan para pemburu semakin banyak bermunculan, John Wick pun lantas terpaksa masuk ke dalam sebuah gedung kosong minim pencahayaan, yang mana tempat ini amat sangatlah menguntungkan baginya, karena John Wick layaknya hantu yang bisa muncul dan menghilang dengan cepat jika di kegelapan. Sementara itu Marquis yang mulai menyadari kalau tracker berada di lokasi yang sama, dan memiliki banyak kesempatan untuk membunuh John Wick, maka dia pun lantas mencoba untuk membuat kesepakatan dengannya. Namun karena tracker meminta harga jauh di atas harga sayembara yakni 35 juta dolar, Marquis pun langsung membanting teleponnya. Akan tetapi setelah dipikir-pikir lagi, akhirnya Marquis pun kembali menghubungi tracker untuk menyetujui harga tersebut. Namun tracker yang menyadari jika Marquis mulai membutuhkannya, maka dia pun memanfaatkan kesempatan itu dengan kembali menaikkan harga sebesar 40 juta dolar, sehingga Marquis pun berpikir daripada tawar-menawar tidak selesai-selesai, maka dia pun langsung menyetujui harga yang diminta tracker tersebut. Si John Wick yang sedikit lagi bisa saja menghabisi nyawa tracker, tiba-tiba si Kiddy justru muncul untuk membunuhnya. Namun secara tiba-tiba pula anjing tracker juga datang membantunya, sehingga momen hutang budi itu pun langsung dibalas oleh si John, yakni dengan memilih menyelamatkan si anjing tracker dengan menembak Kiddy, hingga terpental jatuh ke bawah dan membiarkan si tracker untuk tetap hidup. Singkat cerita John Wick pun kini sudah berada tepat di depan 222 anak tangga, menuju gereja yang akan menjadi lokasi duelnya. Yang mana John Wick harus tiba di atas tepat sebelum matahari terbit, tapi tampaknya ini bukanlah hal yang mudah, karena kini banyak sekali pemburu yang sudah menunggunya di sepanjang tangga. Lalu tanpa banyak ngebacot, John Wick pun langsung beraksi menghadapi mereka semua. Setelah berhasil mengalahkan para pemburunya, sekarang si John tinggal sedikit lagi akan sampai di atas. Akan tetapi sialnya lagi-lagi si Kiddy yang ternyata masih hidup muncul lagi, untuk menghajar dan melempar John Wick kembali ke bawah.
Inilah detik-detik terlihat John Wick sudah mulai putus asa, karena dia harus kembali mengulangi perjuangan dari awal lagi setelah Kiddy berhasil melemparnya dari atas. Namun tiba-tiba Kane justru muncul untuk membantu si John dengan sukarela, agar duel bisa tetap dilakukan. Kemudian di situ si John pun kembali bertemu dengan Kiddy, yang mana dia terlihat merasa senang dan sombong karena akan segera membunuh John Wick. Tapi naasnya dia malah ditusuk menggunakan sebuah pensil Eptanas oleh John Wick. Akan tetapi walaupun dengan kondisi demikian, si Kiddy tampaknya masih belum menyerah dan bahkan semakin berhasrat untuk membunuh si John. Namun tiba-tiba muncul lagi Tracker bersama anjingnya yang berniat untuk membalas budi atas pertolongan John Wick ketika di gedung tadi. Berselang beberapa waktu John Wick akhirnya berhasil sampai di atas, yakni di lokasi duel tepat saat matahari terbit. Dia dan Kane yang menjadi pengganti Marquis pun kemudian diberikan masing-masing sebuah pistol tua, yang hanya bisa diisi satu peluru saja untuk satu kali tembakan. Selanjutnya Harbinger selaku juri dalam duel ini, menyuruh John Wick dan Kane mengambil posisi masing-masing dengan jarak 30 meter. Ronde pertama ini pun dimulai dengan hitungan mundur sampai hitungan ketiga. Fire! Tembakan mereka berdua pun hanya menyerempet, dan melukai bagian lengan tangan John Wick dan Kane masing-masing. Tapi Harbinger kembali menyuruh keduanya untuk maju saling mendekati. Sampai kini jarak mereka adalah 20 meter, dan ronde kedua pun dimulai. Fire! Marquis yang menyaksikan jagoannya tertembak di bagian perut samping, tampaknya mulai merasa cemas tapi hal itu tidak sampai membuatnya tumbang. Harbinger kembali menyuruh John Wick dan Kane maju lagi, hingga mereka berdua kini berjarak 10 meter saja, dan dengan jarak sedekat ini maka peluang mereka untuk saling membunuh, karena akan mengenai bagian vital sangatlah besar. Dan inilah ronde ketiga, babak final yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Fire! Sungguh aksi luar biasa dilakukan oleh Kane yang berhasil menembak John Wick di bagian perut, dan juga berhasil membuatnya tumbang. Lalu pada detik-detik John Wick terlihat sekarat itulah, maka Marquis pun langsung mengambil alih perannya Kane untuk mengakhiri duel tersebut. Namun naasnya Marquis yang tak sadar jika John Wick sebenarnya sama sekali belum menembakkan pistolnya, justru langsung keduluan dijedor oleh John Wick, dan tindakan itu memang sesuai dengan peraturan duel. Setelah membuat Marquis menjadi almarhum, John Wick pun akhirnya resmi dicabut dari status ekskomunikado, yang artinya John Wick kini telah resmi menjadi orang yang bebas. Sementara untuk Winston sendiri, dia pun berhak mendapatkan kembali jabatannya sebagai manajer hotel, sedangkan untuk Kane juga sama, dia boleh melanjutkan pensiunnya bersama dengan putri tercintanya. Hanya saja keberuntungan belum memihak kepada Tracker, karena setelah sekian lama dia menunggu untuk membunuh John Wick, dia memang belum rezekinya untuk mendapatkan untung besar dari membunuh John Wick. Dan di bagian akhir film ini diperlihatkan tampaknya bagian vital John Wick terkena tembakan dari Kane tadi yang menyebabkannya sekarat, sehingga besar kemungkinan ini akan menjadi akhir dari petualangan sang legenda pembunuh bayaran John Wick. Sungguh amat sangat ending yang didesain cukup mengharukan, karena entah ini adalah sebuah akhir atau masih ada kelanjutannya. Mimin pribadi merasa agak sedih sih, jika melihat jagoan kita semua si John ternyata akan berakhir di chapter keempatnya ini. Namun apa mau dikata lagi, tapi yang paling penting sih kalau benar John Wick harus berakhir, semoga saja kedepannya ada Mas atau Mbak Wick yang lainnya lah sebagai penggantinya. Oke sudah teman-teman, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe-nya. Sekian terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.